Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man istaqama bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, selalu berulang setiap tahun, setiap kali datang Ramadan, ketakwaan umat Islam, boleh jadi ketakwaan kita meningkat drastis. Indeks kehadiran umat ke masjid jauh lebih tinggi dibanding sebelum Ramadan. Sampai situ kita patut bersyukur. Semoga tahun ini tidak berulang seperti tahun yang lalu, ketika Ramadan berlalu kembali melempem. Perlu untuk kita ketahui ketakwaan seperti apa sebetulnya yang Allah perintahkan untuk kita jalankan. Apakah ketakwaan yang sifatnya temporer? Ramadan aja takwa, di luar Ramadan biasa-biasa aja atau bahkan tidak sama sekali? Ataukah sholat yang asal-asalan, zakat yang asal-asalan, sedekah asal-asalan? Jamaah rahimakumullah, ketakwaan yang Allah perintahkan kita untuk menjalankannya pada mulanya justru ketakwaan dalam kualitas yang tertinggi, ketakwaan yang sempurna, yang paling utama, yang bahasa Al-Quran haqqa tuqatih. Ali Imran 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Sanggupkah kita menjalankan haqqa tuqatih? Kalau ada di antara kita dalam hati merasa insya Allah aku sanggup, mungkin itu muncul dari ketidaktahuan apa makna haqqa tuqatih. Dalam hadis marfu', ucapan sahabat, tapi ulama-ulama hadis yakin berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih riwayat Ibnul Mubarak, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud diyakini berasal dari Rasul, mendeskripsikan makna haqqa tuqatih ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Takwa yang sebenarnya adalah kamu taati Allah tanpa
sesaat pun kamu durhaka. Kamu selalu ingat Allah, tanpa sedetik pun kamu lupakan Allah. Dan kamu selalu syukuri semua nikmat Allah tanpa ada satu pun nikmatnya yang tidak kamu syukuri. Sanggupkah kita melaksanakan itu? Saya jujur jauh dari sanggup. Bukan dekat, jauh dari sanggup. Selalu taat tanpa ada dosa sedikit pun, selalu ingat tanpa ada lupa sesaat pun, selalu mensyukuri nikmat Allah tanpa ada satupun nikmatnya yang tidak kita syukuri. Apakah lantas kita berdosa kalau takwa yang kita jalankan bukan haqqo tuqatih? Pembahasan Ali Imran 102 harus menyertakan At-Taghabun ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wasma'u wa ati'u, tetaplah kalian selalu mendengarkan nasihat, tetaplah selalu taat. Wa anfiqu khairal li anfusikum, dan tetaplah selalu menginfakkan hal-hal yang baik buat kalian. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja di antara kita yang dipelihara, dijaga oleh Allah dari sifat pelit, maka dialah orang yang berbahagia. Fattaqullaha mastata'tum. Di At-Taghabun 16, ketakwaan yang Allah perintahkan kita untuk menjalankannya adalah ketakwaan semaksimal kemampuan kita, bukan takwa yang sebenar-benar takwa. Lantas status At-Taghabun 16 di hadapan Ali Imran 102 itu sebagai apa? Apakah sebagai nasih, merevisi, atau sebagai apa? Ternyata para sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in serta ulama berikutnya berbeda pandangan. Lebih lengkap bisa kita baca dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aidi, wafat tahun 702 Hijriah. Arba'in Nawawi ditulis oleh Imam Nawawi, banyak diberi penjelasan alias syarah oleh ulama-ulama berikutnya. Ada penjelasan itu dalam Syarah Arba'in yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aidi. Beliau menjelaskan di sana bahwa sebagian kecil ulama berpandangan At-Taghabun 16 merevisi, menasah Ali Imran 102. Tapi yang benar, pendapat yang mayoritas itu bukan menasah, bukan merevisi, tapi mufassirah, menjelaskan Ali Imran 102. Artinya selama kita belum sanggup melaksanakan takwa dalam kualifikasi haqqo tuqatih, minimal ketakwaan yang harus kita jalankan adalah sebatas maksimal kemampuan kita, bukan minimal kemampuan kita. Katakanlah untuk berinfak, kemampuan maksimal kita tanpa mengganggu roda dapur, roda ekonomi keluarga, katakanlah 1 miliar. Kok kita infak kurang dari itu, berarti kita belum melaksanakan infak semaksimal kemampuan kita. Atau contoh lain, tiap malam qiyamul lail kita sanggup, katakanlah 7 rakaat. Enteng buat kita, kok kita kerjain kurang dari itu, berarti kita melaksanakan ketakwaan tidak mastata'tum, tidak semaksimal kemampuan kita. Sekaligus tersiratkan di At-Taghabun 16 ini bahwa ketakwaan yang kita jalankan harus selalu ada progres, harus selalu ada peningkatan. Perumpamaannya, kita yang dianugerahi Allah badan subur, nggak pernah olahraga,
ketika diminta lari timbang 100 meter, kira-kira ngos-ngosan enggak? Ngos-ngosan. Tapi karena kita menyadari manfaatnya, kita berusaha terus. Awalnya mungkin jalan pelan, istiqomah continue kita jalanin. Enteng jalan pelan 100 meter, harus kita tingkatkan lebih cepat. Ketika lari sudah enteng, harus kita tambah. Itu makna mastata'tum. Qiyamul lail kita berat awalnya, kita paksakan karena itu perintah Allah, perintah Rasul. Awalnya mungkin sekedar 3 rakaat, bangun harus dioprek-oprek dulu. Berat awalnya, dibanguninnya susah. Karena istiqomah lama-lama enteng bangunnya, ngerjainnya masih berat 3 rakaat. Karena istiqomah continue enteng 3 rakaat, dalam rangka melaksanakan At-Taghabun 16 harus kita tambah jadi 5 rakaat. Ketika tetap 3 rakaat kita nggak tambah, padahal itu sudah enteng, berarti di batas minimal kemampuan kita, bukan batas maksimal. Jamaah rahimakumullah, bahwa At-Taghabun 16 merupakan penjelas dari Ali Imran 102. Di samping secara akal dengan memahami makna haqqa tuqati, tidak ada satupun di antara kita yang sanggup melaksanakannya, juga hal itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim bakhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dzaruni ma taraktukum, tinggalkan aku, jangan kalian desak untuk hal-hal yang aku tidak jelaskan pada kalian. Banyak hal Rasul tidak perintahkan, Rasul tidak juga melarang. Ini Rasul kasih peringatan, biarkan aku untuk hal-hal yang tidak aku jelaskan. Pernah sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, berapa kalikah kita wajib haji?" Rasul diam, tidak menjawab. Andaikan Rasul jawab, yang nanya orang Mekah 10 kali, umat Islam yang lain gimana? Akan keberatan. Fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim bakhtilafihim ala anbiya'ihim. Umat sebelum kalian banyak binasa karena mereka banyak tanya kepada Nabi dan Rasulnya. Ketika pertanyaan sudah dijawab, mereka tidak menjalankannya. Andaikan Rasul jawab 10 kali wajib haji, banyak umat yang nggak jalanin. Rasul nggak jelasin berapa kali wajib haji, berapa kali wajib umroh. Silahkan, yang mampu berkali-kali ya monggo saja. Walaupun yakin ada amaliyah lain yang jauh lebih baik daripada haji umroh berulang kali. Rasul umroh cuma 3 kali, padahal kalau beliau mau bisa berulang kali. Cuma 3 kali beliau lakukan. Andaikan kita 10 kali, 200 kali, padahal banyak saudara kita yang miskin, banyak masjid perlu bantuan dan lain sebagainya, yakin pahalanya lebih besar kita belikan untuk yang lebih manfaat. Jamaah rahimakumullah, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, jika aku larang kalian dari suatu hal maka jauhi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Untuk larangan enggak ada, tinggalin pelan-pelan sesuai kemampuan, enggak ada. Langsung fajtanibu, tinggalin. Misal ada di antara kita yang buka aurat, pada mulanya sangat pendek pakai celana, sadar mau tutup aurat, hari ini tambah sesenti, besok tambah sesenti, itu nggak melaksanakan perintah Rasul. Begitu sadar tutup aurat wajib, kemarin buka aurat, langsung mutlak tutup, jangan bertahap. Sebaliknya,
untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan semaksimal kemampuan kalian. Ketika ada saudara kita sholatnya ngebut, sekedar bacaan wajib, gerakan wajib, maklumi, boleh jadi dia baru masuk Islam, baru belajar sholat, belum kuat diajak baca surah panjang-panjang. Apalagi kita tahu Rasul tidak merekomendasikan imam untuk membaca surat panjang-panjang jika makmumnya ada banyak masalah. Ada yang sepuh, mungkin berdirinya cuma kuat berapa menit, ada yang hajat, dia sekedar mampir. Bahkan sahabat utama Mu'adz bin Jabal dikecam oleh Rasul ketika memimpin sholat jamaah, dia baca surah panjang. Hadis sahih. Jadi ketentuan dalam sholat jamaah, idza amma ahadukum falyukhaffif, jika kalian jadi imam, entengin. Walaupun dalam kitab fikih ulama sepakat apabila seluruh makmum sepakat 1 rakaat 10 menit, silahkan. Apabila sepakat, tapi saya yakin banyak yang nggak sepakat 1 rakaat 10 menit. Betul. Ceramah 15 menit aja. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.